tanah tumpahnya darahku. Salam semua adik-adik yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam online service pada saat ini ya. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, kita dipertemukan kembali. Alright. Nah, pasti kalian tanya ya, kenapa saya pegang Malaysian flag? Nah, alright, besok kita merayakan hari kemerdekaan Malaysia ya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berdoa kepada Tuhan untuk bangsa dan negara Malaysia ya. Dan juga biar kita hidup aman, damai, dan rukun di Malaysia. Dan juga kita berdoa buat bangsa dan negara, dan juga kita berdoa buat pemerintah yang Tuhan telah tentukan ya untuk pemimpin bangsa dan negara ini. Nah, sebelum itu mari kita memuji Tuhan bersama ya adik-adik yang semangat ya. Kita nyanyi bersama untuk memuji Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus baik. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Haleluya. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Adik-adik yang saya kasih, mari kita berdoa bersama ya untuk mengucap syukur buat hari yang indah ini. Tuhan telah mempertemukan kembali di dalam kasih-Nya. Amen and amen. Kita berdoa bersama ya, angkat tangannya dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa adik-adik, lipat tangannya ya, yang fokus kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang indah ini, Engkau telah mempertemukan kami kembali, sebab Engkau baik di dalam kehidupan kami. Dan terima kasih atas penjagaan-Mu dan penjagaan-Mu dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih, sebentar lagi akan membawa firman-Mu dan membaca firman-Mu Tuhan. Dan Engkau berikan kami pengetahuan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami serahkan ibadat kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa, amen dan amen.
Yeay, saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Nah, minggu ini kita masih dalam cerita Nuh bagian 2 ya, cerita Nuh part 2. Nah, karena minggu yang lepas kita belum habis cerita yang sepenuhnya ya. So, minggu ini bagaimana kita mau mengetahui lebih dalam lagi cerita tentang Nuh ya. Nah, bagaimana Nuh mentaati panggilan Tuhan pada waktu itu sebagai orang yang sempurna di hadapan Tuhan pada waktu itu ya, dan juga Nuh mentaati panggilan Tuhan meskipun pada waktu itu tidak ada badai, tidak ada hujan di bumi ya, tetapi Nuh membuat batrah itu dan mentaati panggilan Tuhan, dan begitu sempurna ya adik-adik. Dan bukan gampang untuk membuat kapal yang sangat-sangat besar itu ya, ataupun membuat baterai yang sangat besar itu tak gampang ya adik-adik ya. Dan juga pada waktu itu Nuh sudah umur 600 tahun dan juga sangat-sangat sudah tua ya, dan banyak orang yang mengertawakan Nuh pada waktu itu. Nah, aneh ya, Nuh membuat kapal yang besar pada waktu itu sedangkan tidak ada hujan ataupun badai di bumi. Alright. Tapi secara rohani Nuh mengetahui dan mentaati panggilan Tuhan untuk membuat batrah itu. Alright. Dan bukan itu saja adik-adik. Nah, selepas hujan 40 hari 40 malam di bumi, dan hujan itu dan air bah itu menjadi kering ya. Air bah itu turun dan bumi menjadi kering pada waktu itu. Dan juga Nuh dan sanak saudaranya, anaknya, dan juga binatang-binatang yang Tuhan suruh Nuh memasuki ke dalam kapal itu diselamatkan dari air bah. Alright. Dan hari ini kita membacanya dari Genesis, dari Kejadian 9 ya. Kejadian 9 ayat yang ke-13. Nah, bagaimana minggu ini bagaimana kita mengetahui Tuhan mempunyai janji kepada Nuh dan juga kepada bumi. Alright. Bagi adik-adik yang sudah mempunyai Alkitabnya, silakan buka bersama dengan saya ayat Kejadian 9 ayat yang ke-13 ya. Kejadian 9 ayat yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama ya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Ya. Gampang tak adik-adik ingat menghafalkan ayat nih? Gampang kan? Busurku kutaruh di awan. Lagi apa ya? Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjianku kepadamu. Alright. Oke, mari kita baca bahasa Inggrisnya ya. Kita baca bahasa Inggrisnya Genesis 9 verse 13. Genesis 9 ayat yang ke-13. Mari kita baca bersama ya. I set my rainbow in the cloud, and it shall be. We repeat ya. I set my rainbow in the cloud, and it shall be for a sign of the covenant between me and the earth. Wow. Tuhan mentaruhkan pelangi di awan-awan supaya kita tahu dan supaya kita mengetahui Tuhan, kita mengingatkan janji Tuhan kepada kita ya. Bayangkan adik-adik, janji Tuhan kepada Nuh pada waktu itu, dan tak akan ada lagi hujan atau badai atau air bah yang menghancurkan bumi ya. Dan Tuhan akan pegang janji Tuhan sampai kapan pun. Alright. Bukan saja janji Tuhan kepada Nuh atau kepada bumi, dan juga janji Tuhan kepada saya dan adik-adik ya.
Janji Tuhan selalu menjaga kita sampai kapan-kapan pun. Bukan saja janji Tuhan menjaga kita di dunia, tapi janji Tuhan juga akan bersama dengan kita di surga suatu hari nanti ya. Dan kita mempunyai hidup yang kekal sampai kapan-kapan pun. Alright. Dan bukan sampai di sini saja adik-adik. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana menggambar pelangi yang sangat-sangat senang ya. Jangan kemana-mana dulu. Tetap di sini untuk mengikuti program selanjutnya. Dan jangan lupa selepas kalian mengetahui bagaimana menggambar pelanginya, tulis di sana janji Tuhan kepadaku dan juga kepada bumi. Alright, dan kalian boleh hantar menggambar kalian di TPJ bahasa page ya. Alright. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi minggu depan. Jangan kemana, tetap setia bersama kami di dalam Tuhan Yesus. Amen. Kokonana TV. Potatoes, 3 potatoes, 4, 5 potatoes, 6 potatoes, 7 potatoes more.
potatoes, 7 potatoes more. 1 potato, 2 potatoes, 3 potatoes, 4, 5 potatoes, 6 potatoes, 7 potatoes more. 1 potato, 2 potatoes, 3 potatoes, 4, 5 potatoes, 6 potatoes, 7 potatoes more. 1 potato, 2 potatoes, 3 potatoes, 4, 5 potatoes, 6 potatoes, 7 potatoes more.